Halo semua, selamat datang di video ini, di mana kita akan menelusuri perjalanan kompleks yang dihadapi oleh generasi sandwich dalam upayanya mencapai kesuksesan. Di tengah tantangan yang melibatkan peran ganda dalam mengurus anak dan orang tua, muncul pertanyaan mendalam. Bagaimana seharusnya kita merancang strategi hidup yang tidak hanya menyelamatkan waktu, namun juga memberikan nilai tambah dalam setiap aspek kehidupan? Dengan pendekatan kritis dan pemikiran yang terstruktur, kita akan mengurai berbagai langkah strategis untuk mengubah beban menjadi peluang. Dalam era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, keberhasilan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari perencanaan matang, pengelolaan emosi yang bijak, dan kesiapan menghadapi dinamika kehidupan. Munculnya istilah generasi sandwich menjadi pengingat bahwa kehidupan modern menuntut kita untuk menyelaraskan tanggung jawab keluarga dengan aspirasi pribadi dan profesional. Kita akan menelaah setiap aspek tersebut melalui lensa analisis yang tajam dan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mengajak kita untuk selalu bertanya, apakah ini sudah cara terbaik untuk mencapai keberhasilan jangka panjang? Video ini tidak hanya menyajikan strategi, melainkan juga mengajak Anda untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang harus dimiliki. Melalui 15 poin penting yang telah disusun, kita akan mengeksplorasi bagaimana setiap langkah yang diambil memiliki dampak signifikan bagi pembentukan masa depan yang sukses. Mari kita buka ruang diskusi dan refleksi sambil menantang diri kita untuk mempertanyakan bagaimana seharusnya kita mengubah tantangan menjadi kekuatan pendorong menuju kemajuan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah mengelola waktu secara efektif. Manajemen waktu adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan, terutama bagi generasi sandwich yang sering terjebak antara berbagai tuntutan. Apakah kita telah mengalokasikan waktu secara optimal untuk setiap aktivitas? Dengan pengaturan jadwal yang terstruktur, kita dapat meminimalisir kekacauan dan memastikan setiap menit digunakan dengan bijak. Pentingnya menetapkan prioritas menjadi aspek esensial dalam pengelolaan waktu. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang lebih penting antara urusan pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri? Dengan menulis daftar tugas dan menyusun jadwal harian, setiap tanggung jawab mendapat tempat yang sesuai dalam peta waktu kita. Teknik seperti time blocking dan penggunaan aplikasi manajemen waktu dapat menjadi alat bantu yang efektif. Apakah teknologi sudah dimanfaatkan dengan optimal untuk menghindari kelebihan beban? Penerapan metode ini menuntut disiplin diri yang tinggi dan kesadaran akan nilai waktu sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Evaluasi berkala atas penggunaan waktu menjadi langkah kritis untuk menyempurnakan strategi manajemen waktu. Adakah kebiasaan yang mungkin menghambat produktivitas kita? Dengan melakukan refleksi rutin, kita dapat mengidentifikasi dan mengoreksi pola-pola yang kurang produktif. Kesimpulannya, pengelolaan waktu yang efektif menuntut perpaduan antara perencanaan strategis dan fleksibilitas menghadapi perubahan. Pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah bagaimana mengoptimalkan setiap detik untuk mencapai keseimbangan antara tugas dan keinginan. Hanya dengan disiplin dan inovasi dalam mengatur waktu, keberhasilan pun akan lebih mudah diraih. Kemudian, cara yang kedua adalah mengatur keuangan dengan bijak. Keuangan merupakan fondasi utama yang mendukung stabilitas dan kesuksesan hidup, terlebih bagi mereka yang harus membagi sumber daya antara kebutuhan keluarga dan masa depan pribadi. Sudahkah kita melakukan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapi segala kemungkinan? Dengan mengelola keuangan secara bijak, setiap rupiah yang dimiliki dapat dialokasikan untuk investasi masa depan dan kebutuhan mendesak. Membuat anggaran bulanan merupakan langkah awal yang sangat penting. Apakah kita sudah mengetahui secara rinci arus pemasukan dan pengeluaran kita? Dengan pemetaan keuangan yang transparan, kita bisa menghindari pemborosan dan memastikan dana yang tersedia digunakan secara produktif. Investasi jangka panjang dan dana darurat adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara investasi untuk masa depan dan kebutuhan saat ini? Melalui diversifikasi portofolio, risiko dapat diminimalisir sementara potensi keuntungan bisa dioptimalkan, sehingga memberikan jaminan finansial di masa depan.
Pentingnya edukasi finansial tidak bisa diabaikan dalam upaya pengelolaan keuangan. Sudahkah kita mengembangkan literasi keuangan untuk membuat keputusan yang tepat? Dengan memahami instrumen keuangan yang tersedia, kita dapat memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan hidup. Secara keseluruhan, pengaturan keuangan yang bijak menuntut disiplin, pengetahuan, dan perencanaan jangka panjang. Pertanyaan kritis yang harus kita tanyakan adalah, apakah setiap keputusan finansial yang diambil sudah mengarah pada kebebasan dan keamanan finansial? Hanya dengan strategi keuangan yang matang, kesuksesan finansial akan menjadi kenyataan. Kemudian cara yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan baik fisik maupun mental merupakan modal utama dalam menghadapi tantangan hidup. Apakah kita sudah memberikan perhatian yang cukup pada kesehatan sebagai investasi jangka panjang? Generasi sandwich harus menyadari bahwa tanpa tubuh dan pikiran yang prima, pencapaian tujuan akan selalu terhambat. Olahraga secara rutin dan pola makan yang seimbang adalah dua aspek utama dalam menjaga kesehatan fisik. Bagaimana cara kita memastikan bahwa aktivitas fisik tetap menjadi prioritas meski jadwal sangat padat? Menerapkan rutinitas harian yang mencakup olahraga ringan dapat meningkatkan energi dan produktivitas. Di sisi lain, kesehatan mental harus diupayakan melalui relaksasi, meditasi, atau aktivitas yang mampu mengurangi stres. Apakah kita sudah menemukan cara efektif untuk melepaskan tekanan yang menumpuk? Dengan mengintegrasikan teknik relaksasi ke dalam rutinitas harian, kita dapat menjaga keseimbangan emosi dan pikiran. Membangun sistem dukungan sosial juga menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental. Sejauh mana kita membuka diri untuk berdiskusi dan mencari bantuan saat menghadapi masalah. Interaksi sosial yang positif membantu meringankan beban pikiran dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang mendukung kesehatan emosional. Akhirnya, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah proses holistik yang memerlukan kesadaran dan disiplin. Pertanyaan yang harus kita selalu renungkan adalah bagaimana kita dapat menciptakan keseimbangan antara tuntutan hidup dan kebutuhan untuk beristirahat. Dengan menjaga kesehatan secara menyeluruh, setiap langkah menuju sukses menjadi lebih bermakna. Kemudian hal yang harus dilakukan generasi sandwich untuk sukses yang keempat adalah mengoptimalkan pendidikan dan pengembangan diri. Di era globalisasi, pendidikan dan pengembangan diri menjadi senjata utama untuk meraih kesuksesan. Apakah kita sudah menyadari bahwa investasi pada pengetahuan adalah investasi terbaik yang tidak akan pernah merosot nilainya? Mengoptimalkan pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan. Mengikuti seminar, workshop, dan kursus online adalah cara efektif untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa waktu yang diinvestasikan dalam belajar memberikan dampak positif? Dengan memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan tren industri, pertumbuhan profesional dapat diakselerasi. Mentoring dan coaching juga memainkan peran vital dalam mengembangkan diri. Sejauh mana kita membuka diri untuk menerima masukan dan kritik yang konstruktif. Hubungan dengan mentor yang berpengalaman dapat membuka cakrawala baru dan mengarahkan langkah kita menuju kesuksesan yang lebih terstruktur. Selain aspek teknis, pengembangan soft skill seperti kemampuan berpikir kritis, manajemen waktu, dan komunikasi efektif harus menjadi prioritas. Apakah kita sudah mengalokasikan waktu untuk mengasah kemampuan interpersonal dan kepemimpinan? Kombinasi antara hard skills dan soft skills menciptakan sinergi yang luar biasa dalam dunia profesional. Pada akhirnya, investasi pada pendidikan dan pengembangan diri adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan baru. Pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan adalah bagaimana kita dapat terus belajar dan berinovasi demi menjaga relevansi di tengah perubahan zaman. Dengan semangat belajar seumur hidup, setiap generasi dapat terus berkembang dan sukses. Kemudian cara yang kelima adalah membangun jaringan sosial dan profesional. Jaringan sosial dan profesional merupakan aset tak ternilai dalam dunia yang semakin terhubung. Apakah kita telah membangun relasi yang mendukung pertumbuhan karir dan kehidupan pribadi? Menjalin hubungan yang berkualitas membuka peluang kolaborasi dan dukungan di saat dibutuhkan. Partisipasi aktif dalam komunitas dan forum profesional dapat meningkatkan wawasan dan memperluas jaringan. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap interaksi membawa nilai tambah?
Dengan berpartisipasi dalam diskusi, seminar, dan acara networking, kita dapat bertukar ide serta menemukan solusi atas tantangan bersama. Dalam membangun jaringan, keautentikan dan integritas harus selalu diutamakan. Sejauh mana kita mampu menyeimbangkan antara keinginan untuk mendapatkan manfaat pribadi dan memberikan kontribusi nyata kepada orang lain. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghargai akan menghasilkan kolaborasi jangka panjang yang bermanfaat. Teknologi dan media sosial juga menyediakan platform yang sangat berguna untuk memperluas jaringan. Apakah kita sudah memanfaatkan LinkedIn, Twitter, atau platform profesional lainnya dengan efektif? Dengan strategi komunikasi digital yang tepat, kita dapat menghubungkan diri dengan para profesional di seluruh dunia dan membuka akses ke peluang baru. Kesimpulannya, membangun jejaring yang solid adalah investasi strategis untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Pertanyaan kritis yang harus terus kita ajukan adalah, bagaimana setiap hubungan yang kita bangun dapat saling menguatkan dan mendorong kemajuan bersama. Dengan jaringan yang kokoh, setiap langkah menuju sukses akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Kemudian cara yang keenam adalah mengelola stres dan emosi. Stres dan emosi yang tidak terkendali dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai kesuksesan. Apakah kita sudah memahami akar penyebab stres yang muncul dari berbagai tanggung jawab? Mengelola stres secara efektif merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan dapat menjadi senjata ampuh untuk meredakan tekanan. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknik-teknik ini dalam rutinitas harian kita? Dengan meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran, kita dapat memperoleh kejernihan dan kekuatan mental yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Kesadaran diri adalah pondasi penting dalam mengelola emosi. Sejauh mana kita benar-benar mengenal diri sendiri dan respons emosional yang muncul dalam situasi sulit? Dengan melakukan refleksi diri secara berkala, kita dapat memahami pola-pola emosi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya dengan lebih efektif. Membangun lingkungan pendukung juga sangat penting dalam menghadapi stres. Apakah kita sudah memiliki sistem dukungan yang mampu memberikan perspektif objektif ketika tekanan meningkat? Dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan profesional kesehatan mental dapat membantu kita menemukan keseimbangan yang dibutuhkan. Pada akhirnya, mengelola stres dan emosi adalah upaya yang memerlukan disiplin dan kesadaran terus-menerus. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah bagaimana setiap metode yang kita terapkan dapat secara nyata meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kita. Dengan pendekatan yang sistematis, kita dapat menaklukkan stres dan mengarahkan energi pada pencapaian tujuan yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang efektif merupakan kunci untuk menjembatani kesenjangan antara ide dan aksi. Apakah kita sudah mengasah kemampuan untuk menyampaikan pikiran dengan jelas dan persuasif? Komunikasi yang baik memungkinkan kita membangun relasi yang kuat dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat progres. Menguasai bahasa tubuh, intonasi, dan cara menyusun argumen adalah bagian integral dari keterampilan komunikasi. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan diterima dengan baik oleh audiens? Dengan melatih presentasi dan diskusi, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Diskusi terbuka dan mendengarkan secara aktif adalah dua aspek penting dalam proses komunikasi. Sejauh mana kita mampu memberikan ruang bagi ide dan pendapat orang lain. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya perspektif kita, tetapi juga membuka kemungkinan kolaborasi yang lebih konstruktif. Teknik storytelling dapat menjadi alat yang powerful untuk menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Apakah kita sudah mengintegrasikan cerita pribadi atau studi kasus untuk memperkuat argumen? Dengan narasi yang terstruktur, pesan yang kompleks dapat disederhanakan menjadi ide-ide yang mudah diresapi oleh audiens. Secara keseluruhan, mengembangkan keterampilan komunikasi menuntut latihan berkelanjutan dan kesediaan untuk terus belajar. Pertanyaan kunci yang harus kita renungkan adalah bagaimana setiap interaksi dapat dijadikan momentum untuk pertumbuhan dan pemahaman bersama.
Dengan komunikasi yang efektif, setiap ide akan memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan. Kemudian cara yang kedelapan adalah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Di era digital saat ini, teknologi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Apakah kita sudah mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mengatasi beban kerja yang semakin kompleks? Memanfaatkan alat digital dan aplikasi manajemen tugas dapat membantu kita bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Penggunaan software dan aplikasi berbasis cloud dapat menyederhanakan kolaborasi dan penyimpanan data. Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar mendukung kebutuhan harian? Dengan memilih tools yang sesuai, kita dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administratif dan fokus pada hal-hal yang lebih strategis. Kemajuan teknologi membuka peluang untuk otomatisasi proses yang berulang. Sejauh mana kita mampu menggantikan tugas-tugas rutin dengan sistem yang lebih efisien? Integrasi otomatisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan ruang untuk inovasi dan pemecahan masalah secara kreatif. Pengembangan diri melalui kursus online dan webinar juga merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi. Apakah kita sudah menyadari potensi platform digital dalam mendukung pengembangan profesional? Dengan memanfaatkan e-learning, pengetahuan dan keterampilan dapat diperbarui secara terus-menerus tanpa batasan geografis. Teknologi merupakan alat strategis yang bila digunakan dengan benar dapat merubah cara kita bekerja dan hidup. Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan adalah bagaimana kita dapat terus berinovasi dengan teknologi dan mencapai efisiensi maksimal. Dengan adopsi teknologi yang cerdas, jalan menuju sukses menjadi lebih jelas dan terukur. Kemudian, hal yang harus dilakukan generasi sandwich untuk sukses yang ke-9 adalah menerapkan pola hidup seimbang. Kehidupan yang seimbang merupakan landasan untuk mencapai kesejahteraan dan produktivitas jangka panjang. Apakah kita sudah menilai seberapa seimbang kehidupan profesional dan pribadi kita? Menerapkan pola hidup seimbang menuntut disiplin dalam mengalokasikan waktu untuk pekerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Sebuah kehidupan yang harmonis mengharuskan kita untuk menerapkan batasan yang jelas antara berbagai aspek kehidupan. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa masing-masing bidang mendapat perhatian yang proporsional? Dengan membuat jadwal yang realistis dan memprioritaskan aktivitas yang bermakna, kita bisa menghindari kelelahan dan stres berlebihan. Pola hidup seimbang juga mencakup pentingnya waktu untuk istirahat dan rekreasi. Sejauh mana kita menghargai waktu untuk memulihkan energi. Aktivitas seperti hobi, olahraga, dan berkumpul bersama keluarga merupakan elemen vital untuk menjaga kesehatan fisik dan mental secara simultan. Menerapkan pola hidup seimbang seringkali menuntut perubahan mindset dan kebiasaan lama yang tidak lagi relevan. Apakah kita sudah siap untuk melakukan perubahan tersebut demi kualitas hidup yang lebih baik? Kesadaran dan kemauan untuk berubah adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang sejati dalam kehidupan. Secara keseluruhan, pola hidup seimbang merupakan strategi jangka panjang yang menghasilkan manfaat besar bagi kesehatan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasar yang harus terus kita tanyakan adalah, bagaimana setiap keputusan yang kita buat dapat mendukung keseimbangan antara ambisi dan kesejahteraan pribadi. Dengan keseimbangan yang terjaga, kesuksesan tidak lagi sekedar mimpi, melainkan realita yang dapat dicapai. Kemudian cara yang terakhir atau yang ke-10 adalah merencanakan masa depan dengan strategis. Perencanaan masa depan merupakan pondasi dari setiap langkah menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Apakah kita telah menyusun rencana yang realistis dan terukur untuk menghadapi berbagai kemungkinan? Strategi perencanaan tidak hanya mencakup tujuan jangka panjang, tetapi juga langkah-langkah praktis untuk menggapai impian. Pembuatan roadmap pribadi dan profesional memberikan panduan yang jelas atas setiap keputusan yang diambil. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa setiap langkah strategis mendekatkan kita kepada tujuan akhir. Dengan merinci target dan milestones yang jelas, kita dapat mengevaluasi kemajuan dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Analisis resiko dan peluang merupakan bagian penting dari perencanaan strategis. Sejauh mana kita siap menghadapi perubahan dan ketidakpastian di masa depan. Dengan mengidentifikasi potensi hambatan serta peluang yang muncul,
Kita dapat membuat rencana cadangan yang fleksibel namun tetap terarah. Investasi dalam pengembangan diri dan aset masa depan harus didasarkan pada perencanaan yang matang. Apakah setiap investasi yang dilakukan sudah sejalan dengan visi jangka panjang kita? Keterkaitan antara keputusan, keuangan, dan rencana masa depan harus dianalisis dengan seksama untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Akhirnya, merencanakan masa depan dengan strategis adalah wujud tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaan kritis yang harus selalu terlintas adalah bagaimana setiap keputusan hari ini membentuk masa depan yang lebih cerah dan terstruktur. Dengan perencanaan yang terintegrasi, setiap langkah kecil akan mengukir jalan menuju kesuksesan besar. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.